Nanti jadi foto pertama di YouTube itu lagi kayak gini. Iya, itu dia. Selamat datang. Kamu akan menghabiskan kuota internet kamu selama beberapa waktu ke depan. Saya tidak akan memintamu untuk menekan tombol subscribe, tapi saya akan memintamu untuk membersihkan rumahmu sendiri, menanam pohon di rumah tetanggamu, atau berbuat hal baik lainnya. Saya tidak menjanjikan bahwa dalam video ini kamu akan menemukan kebaikan, tetapi saya akan menjanjikan kepadamu bahwa filsuf Socrates dan Plato juga suka menonton video ini. Saya Eduhia, inilah Gang Sumatera. Awal pembuatan tato, gimana saya bilangnya, di beberapa macam tempat berbeda-beda. Jadi beberapa macam tempat itu ada yang melalui dari tangan, ada yang melalui dia dari belakang dulu, atau dari depan dulu. Jadi kalau untuk mengklaim di mana kita awal mulanya membuat tato itu belum bisa kita pastikan di mana. Karena di masing-masing setiap tempat itu berbeda-beda jawaban dari yang kita tanya, yang kita temui ya di lapangan dari kita ya. Tapi kalau untuk sejarahnya itu kita nggak berani jawab sih. Saya dapat jawaban dari beberapa kakek dan termasuk dari ayah saya sendiri, bapak saya sendiri itu mengatakan ada memang beberapa titik tato yang memang harus di situ dulu, dan dia mempunyai sejarah kenapa dia harus dibuat tato itu. Kenapa nggak boleh diceritakan kepada orang? Mungkin gimana? Belum bisa siap menceritakan. Saya belum siap sih. Belum siap. Satu lagi, beberapa kultur pun di luar ada yang harus nggak dibicarakan. Gitu. Iya. Secara hidup tradisional mereka akan melakukan banyak hal. Semua orang bisa menjadi sikere, semua orang bisa berburu, semua perempuan bisa untuk berladang, semua ini bisa membuat sampan. Nah, apakah semua orang Mentawai juga bisa menjadi seorang sipatiti atau pembuat tato? Pembuat tato ya, penato. Jadi kalau menurut sejarahnya, penato itu tetaplah si penato, sikere itu tetaplah sikere. Jadi dibedakan nih? Iya, jadi yang namanya sikere dan penato itu tidak pernah jadi satu. Jadi mungkin dalam udah berapa musim lah ya, atau tahun yang berlalu berjalan, karena nggak ada lagi yang bisa buat, dan kebetulan yang bisa membuat dia sikere apa gimana lagi, paksa dia harus nato juga. Tapi itu emang udah langka ya untuk sekarang. Langka. Jadi kalau ngelihat kayak di beberapa daerah utara itu udah sangat jarang ditemui, dan dia mau bikin tato, dia harus pergi ke kampung yang lain. Karena di kampung itu udah nggak ada sipatitinya, udah nggak ada yang bisa membuat tato itu. Bisa sih bisa aja, tapi toh nggak semua orang boleh melakukan itu. Ya. Suatu tempat itu sudah kehilangan sipatiti. Cara mereka itu ya memanggil penato yang di tempat lain. Disitulah dia dipanggil harus melengkapi tato-tato yang di sini. Selagi dia di situ ya udah. Disitulah dia diberi makan, sampai dia pulang pun dibawa ocai, balu. Tato tradisional Mentawai itu digunakan oleh masyarakat Mentawai ketika sudah mulai beranjak dewasa.
Jadi bukan pas dia anak-anak langsung akan ditato enggak ya? Enggak sih. Berarti pada saat udah mulai beranjak dewasa. Nah ini sebuah proses inisiasi dalam kearifan lokalnya Mentawai. Proses ketika seseorang mulai ditandai bahwa dia akan beranjak dewasa. Nah ini akan dijadikan sebagai identitas seumur hidup yang akan dibawa sampai mati. Jadi pada awalnya pembuatan tato tradisional akan dilangsungkan dengan upacara-upacara tertentu secara tradisi ya. Tradisi Dulu tiba-tiba orang datang langsung bikin tato ya? Enggak segampang itu ya dulu. Segampang itu. Jadi apakah prakteknya pada saat sekarang itu masih samakah? Terus apa aja yang dilakukan dalam upacara-upacara yang dulu dalam proses pembuatan tato itu, dari persiapannya sampai selesainya pembuatan tato itu gimana? Jadi kalau untuk yang dulu memang ada upacara ritualnya ya. Jadi tepatnya mungkin saya mikirnya itu adalah syukuran. Syukuran pada saat dia mau buat tato dan syukuran pada saat sudah selesai buat tato. Iya. Nah, jadi itulah yang dibilangkan punen. Punen. Iya. Nah, Punen tuh pesta atau upacara ya. Upacara. Ada upacara tradisi di dalam itu. Jadi kalau untuk yang sekarang berkembangnya waktu dan tahun sekarang ya, udah nggak ada sih yang kayak gitu sih menurutku. Udah mulai ditinggalkan. Kalau untuk pacaranya itu mungkin hanya untuk simbolik sih. Tapi Karena maksudnya ada beberapa upacara yang masih dijalankan tapi udah dipangkas-pangkas ya. Udah nggak simbolik aja. Udah nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Dia tuh dulu Seperti, contohnya aja kayak saya ya, mungkin sama sekali nggak ada upacaranya gitu. Jadi sistem yang sekarang ini di kaum muda ini konteksnya itu hanya untuk menyelamatkan kembali, mengingatkan kembali. iya. Iya. Jadi kalau untuk ritualnya, mungkin untuk beberapa teman belum berani sih saya lihat. Nah gini loh Ja, ini menarik. Aku kemarin di akhir 2018 itu kan pernah ke daerah Siberut Selatan di Sarereket, dan itu sempat ngobrol dengan beberapa sikere yang mereka masih ada beberapa masih punya tato. Nah, jadi di sana sempat ngobrol juga. Tuh aku melihat bahwa fenomena Siberut Selatan nih, Siberut Selatan, kita bicara Siberut Selatan, itu tuh daerah yang masih diakui sebagai suku-suku yang masih kuat dengan tradisinya dibanding dengan daerah-daerah pesisir Mentawai atau utara atau bagian pulau-pulau selatan ya. Di utara juga memang ada sih daerah-daerah Simatalu ya. Tapi yang cukup menjadi bahan perhatian dunia itu ada banyak di daerah Siberut Selatan. Nah, sementara dalam fenomena yang aku temukan, ternyata di daerah itu juga yang menggunakan tato itu udah berumur. Lalu tanyain kan, anak-anak mudanya pada kemana gitu? Kenapa? Apakah udah nggak pakai tato ini lagi atau gimana? Udah mulai meninggalkan? Dan iya ada banyak cerita sih di saat itu. Jadi mereka sempat bilang bahwa beberapa ada yang masih menceritakan kejadian yang kita bahas di awal tadi tentang bagaimana pemerintah datang pada saat itu melarang praktek-praktek tato. Terus bagaimana karena tato itu sudah sangat kuno, tato itu nggak boleh dilakukan lagi. Karena ada hal-hal yang seperti itu, orang-orang tua nggak mewariskan tato itu lagi kepada anak-anak mudanya. Lalu selain itu masih ada orang-orang tua yang bilang kalau pembuatan tato ini sangat ribet, mahal, perlu upacara yang sangat panjang prosesnya. Terus karena itu tuh juga aku tanya beberapa teman-teman yang ini, ada sih yang
ada teman-teman yang udah nggak mau menggunakan tato itu lagi karena mereka hidup di zaman yang udah mulai Ya sekarang ini ya. ya di zaman sekarang. Aku juga enggak ini udah mulai meninggalkan itu dan itu sakit gitu. Itu bisa menyebabkan demam katanya, bisa jarumnya juga ini. Jadi ada banyak faktor kenapa orang-orang pada saat ini kenapa anak-anak muda tidak ingin menggunakan titik tradisional itu lagi. Nah, itu sih beberapa yang aku temui. Titik tradisional kembali mulai digerakkan oleh teman-teman. Bahkan bukan hanya teman-teman Sita Simatau, juga ada beberapa orang yang mulai melakukan itu. Nah, ini sebuah titik yang gerakan awal untuk kembali membangkitkan ini. Bagaimana teman-teman dari orang-orang Mentawai kembali melihat bahwa ada satu kekayaan kebudayaan yang kita punya, lalu ini kembali diusung untuk dihidupkan lagi, bahwa ada satu identitas kita yang hilang, ada mulai ditinggalkan, dan sebelum ini musnah, ini kembali dimunculkan oleh teman-teman. Saya sangat bangga lihat di mana daerah lain mereka kembangin gitu budaya mereka, tapi di mana budaya kita di situ ya mungkin saya lihat sekarang ya mungkin bisa banyak lihatlah perkembangan dari segi masyarakatnya, pemerintahnya, anak mudanya gitu, generasinya minim lah gitu. Jadi kami juga bersyukur kemarin kita ikut acara itu, kita juara 3 dari beberapa provinsi ya. Yang dinilai apa nih? Maksudnya kenapa ada penjuaraan di dalam? Ada penjuaraan di situ, ada beberapa tahap-tahap apa namanya ya, kayak semacam sama kami ini bagian kajian. Mereka menilai itu. Iya. Dari bagian kajian ini ya, itu mereka nilai dari presentasi kami. Presentasi dan juga mungkin kita nggak tahu lah persyaratan penilaian mereka, kan itu kan juri yang dah ya. Bisa jadi aku pikir sih seberapa pahamnya anak-anak muda ini tentang budayanya dia. Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Nah, ada satu ini yang mengganjal ya. Melihat Mentawai itu kebudayaannya sangat eksklusif dari dulu. Dan tato Mentawai, tato tradisional Mentawai itu diakui pada saat ini sebagai tato tertua di dunia dalam teorinya Adi Rosa. Sepanjang hidup kebudayaan Mentawai, mereka hidup secara eksklusif. Nah, artinya tato tradisional ini pun hanya akan dipakai oleh setiap masyarakat Mentawai yang ada. Lalu pada perkembangannya di zaman-zaman sekarang, ini kan tato bukan hanya dipakai orang Mentawai lagi nih. Ada orang-orang di luar Mentawai yang ingin menggunakan tato ini. Apakah tato ini boleh digunakan oleh orang di luar Mentawai dan bagaimana? Sebenarnya kalau untuk tato penggunaannya sah-sah aja sih, siapa aja.